Syamsuddin dengan NIM 180103029. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Publik. Yang pertama, pengertian komunikasi publik adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antar sesama manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, publik adalah sejumlah orang yang dalam kesempatan tertentu di tempat tertentu akan berkomunikasi dengan kita. Dalam arti lain, publik adalah komunitas masyarakat tertentu. Nah, kesimpulan dari pengertian komunikasi dan publik ini adalah komunikasi publik adalah salah satu tipe dari komunikasi yang menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan oleh sumber atau komunikator di depan halayak yang lebih besar atau masyarakat di dalam situasi tatap muka. Unsur-unsur dalam komunikasi publik. Dari definisi komunikasi dapat kita ketahui bahwa komunikasi tersebut terdiri dari beberapa unsur yang mempengaruhinya. Unsur tersebut antara lain: 1. Pesan, yang kedua media komunikasi, yang ketiga komunikan, yang keempat fallback, yang kelima komunikator. Kelima unsur dari komunikasi merupakan unsur utama dalam komunikasi yang menandakan adanya proses komunikasi yang berlangsung. Jika hanya komunikator dan pesan saya tanpa adanya fallback dari komunikan, komunikasi hanya berjalan satu arah. Nah, kenapa manusia butuh komunikasi? Komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Yang kedua, komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah walaupun masalah itu disebabkan kesalahan komunikasi. Apa sih karakteristik konsep komunikasi publik? Ada ciri-ciri komunikasi publik yang membedakan dengan komunikasi yang lainnya adalah: yang pertama, pesan bersifat umum atau publik. Yang kedua, komunikan bersifat heterogen. Yang ketiga, pesan serempak atau waktu yang bersamaan. Yang keempat, mengutamakan isi daripada hubungan timbal balik. Yang kelima, bersifat satu arah. Yang keenam, stimulasi alat indera tidak terbatas. Yang ketujuh, dilakukan di tempat-tempat yang bersifat umum. Yang kedelapan, mengumpulkan banyak orang. Yang kesembilan, terencana. Yang kesepuluh, memiliki tujuan penting. Fungsi dan tujuan komunikasi. Menurut Dedi Mulyana, dalam sebuah bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, ia merumuskan bahwa setidaknya ada 4 fungsi dari komunikasi itu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Yang ketiga, komunikasi ritual. Yang keempat, komunikasi instrumental. Tujuan komunikasi publik. Menurut Onong Ujhana Effendi dalam buku Dimensi Komunikasi, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sosial dan partisipasi sosial. Yang kedua, perubahan sikap. Yang ketiga, perubahan pendapat. Yang keempat, perubahan perilaku. Efek komunikasi publik atau massa. Efek adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audiens akibat keterpaan pesan-pesan media. David Barlow mengklasifikasikan efek atau perubahan dalam ranah pengertian, sikap, dan perilaku nyata. Perubahan perilaku biasanya didahului oleh perubahan sikap.
dan perubahan sikap biasanya didahului oleh perubahan pengetahuan. Efek diketahui melalui tanggapan responsil audiens yang digunakan sebagai umpan balik atau fallback. Jadi, umpan balik merupakan sarana untuk mengetahui efek. Komunikasi harus mempunyai efek menambah pengetahuan, mengubah sikap, dan menggerakkan perilaku kita. Ada 3 aspek atau dimensi efek komunikasi publik atau massa, yaitu kognitif, efektif, dan behavioral atau konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap, sedangkan behavioral atau konotif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan suatu menurut cara tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi publik agar efektif adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi publik, yaitu yang pertama, mengenal sasaran komunikasi, yang kedua, memilih media komunikasi, yang ketiga, mengkajian tujuan pesan, yang keempat, peranan komunikator dalam komunikasi. Ada beberapa komponen dalam komunikasi pembelajaran yang efektif, yaitu menggunakan terminologi yang tepat, yang kedua, presentasi yang berkesinambung dan sistematis, yang keempat, sinyal transit atau perpindahan topik bahasan, yang keempat, tekanan pada bagian-bagian penting pembelajaran, yang terakhir, kesesuaian antara tingkah laku komunikasi verbal dalam tingkah laku komunikasi nonverbal. Hambatan-hambatan dalam komunikasi publik. Gangguan atau hambatan dalam komunikasi publik secara umum dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, jika seorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula, seorang yang sedang terkena depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Yang kedua, hambatan eksternal. Dalam hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, contohnya suara gaduh dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Contoh lainnya, perbedaan latar belakang sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian. Berdasarkan pengelompokan dari hambatan tersebut, bisa disimpulkan hambatan-hambatan dalam komunikasi, khususnya dalam komunikasi publik, yaitu yang pertama, hambatan sematis, yang kedua, teknis, yang ketiga, hambatan lingkungan fisik, yang keempat, hambatan biologis, yang kelima, hambatan psikologis, yang keenam, hambatan perbedaan cara pandang, yang ketujuh, hambatan tidak adanya umpan balik, yang kedelapan atau yang terakhir, hambatan perbedaan kebudayaan. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi publik? Ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan komunikasi publik. Di antaranya, satu, menggunakan umpan balik. Yang kedua, pemahaman perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Yang ketiga, gunakan komunikasi langsung. Yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.